tiga film yang di direct. Yang untung yang mana, Bang? Semuanya yang ada. Dari film pertama, dari film pertama langsung untung. Dari film pertama udah untung. Udah untung. Kebetulan film pertamanya Tiger Wong, aku yang main. Oh. Tahu nggak mau rahasianya apa? Apa? Ada Reza enaknya apa? Kenapa? Filmnya belum jadi, Netflix udah deal. Asik. Bisa gitu. Bahaya nih bro nih. Wow. Gila. Film pendek kita tawarin ke Netflix. Kita juga iya, ada Rezanya. Tapi Lebih susah drama apa horor? horor lah. Jauh. Treatmentnya. Jauh. Karena horor itu kita harus punya sifat jahil. Kagetinnya di mana, tapi bukan di treatment yang sama. Karena horor udah ribuan film. Nah itu susahnya bro. Kita mikirnya tuh, aduh capek mikirin shotnya. Drama enak, karena kita lahir di drama. Buat kebusan tuh gimana sih Bang caranya Bang? Siapa tahu kan kita juga ada nih GJLS pengen gitu. Mana bisa lo bro? Siap. Bro, Mana bisa lo langsung dipatahin. Nggak. Ini tempat kami, tempat happy. Riga Risma Ize, 3 cowok seksi. Riga Jalan Show, Riga Jalan Show. Ini tempat kami, tempat happy. Pada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GJLS Show, ready to go? Sikat. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman sineas ini. Ada sutradara-sutradara baru kebetulan. Mbak Imong dan juga Reza Rahardian. Gokil, jauh-jauh nih mau ke Tangerang nih Bang. Nih orang-orang yang kayak gua gitu pengen main film gitu. Ini makasih ya Bang Reza, Bang Baim. sama-sama dong, kita yang senang. Terima kasih sudah diterima di sini juga. Tapi sejujurnya saya masih agak canggung ini. Starstruck istilahnya. Iya, saya belum kerja, masih kecil-kecil udah ngeliat abang-abang ini seru. Tua banget dong kita ya. Iya beneran. Iya, bener. Jadi saya SMP gitu. Masa, bro? Iya, udah. Baim Wong apalagi dulu kan ini selebritis kan. Ya, enggak kita ya. Sinetron. Penguasa raja sinetron Indonesia dulu. Sinetron ini nggak laku bro. Barusan pernah sinetron ya? Nggak laku. Oh iya. Iya. Di depak. Aku ya, kalau sinetron tuh nggak pernah ketemu luck-nya. Maksudnya nggak pernah ada yang misalnya ratingnya tuh tinggi sehingga panjang episodenya gitu, nggak pernah. Zaman waktu aku masih main sinetron nih awal-awal nih. Oh. Dan awal sinetron tuh masih yang episodenya per minggu. Belum stripping. Sekalinya stripping pertama, episodenya pendek bungkus. Itu film pertama yang itu tuh Emak Nek Haji ya. Itu. Iya, main Mana yang awal-awal ya. Haji. Itu yang dia boom. Oh, Perempuan film berkorban. pertama tuh itu. Yang booming, yang booming. Sama Iya. perempuan yang merah apa? Perempuan berkorban. Iya. Perempuan Oh berkorban. iya itu. Itu big break pertama tuh. Iya. Oh. Filmnya Gila Mas inget Ando. lo gue. Kok lo inget sih? Gila gitu udah berapa? 2008. Gila udah gue inget. 2008. Iya. Gue udah merhatiin film berarti dari 18 tahun yang lalu. Sementara saya pertama kali main film susah sinyal. Tahun berapa itu, Pur? 2016. 2016 10 tahun yang lalu loh. Satu scene, satu Segitu. cameo itu bukan. 10 tahun yang lalu, tapi ya nggak apa-apa, Po. Tapi ya kalau kita kan juga tapi gua alhamdulillah. viral. Apa? Di scene itu gue jadi wartawan. Oh iya, dia viral. Scene-nya itu Gading sama Gisel cerai. Gue wawancara pas Astaga. beneran. Belum cerai. Jangan ngomong-ngomong cerai di sini. Iya. Oh, sensitif ya, Im. Saya tuh Viral gara-gara itu adegannya. dari situ mulai tuh main film terus. Maaf ya ini. Nggak apa-apa. Oh iya, kita juga makan. Ini Menyenangkan. kita cuma bisa nyediain ini nih. Oh, ini paling enak justru. Soalnya kalau misalnya nyediain transport agak berat. Bener juga. Jadi kesini kita tuh jamu orang jadi bagaikan bintang tamu raja. yang kesini tuh kalau nggak gratis ya mau gope gitu. Kalau mau yang mau Nggak usah gope. dibongkar banget lah. Bahasanya Iya, jangan Waktu dibongkar kita banget. bayar kita untuk transportnya gope. Nah, gimana tuh Bang? Nah, Ya, gimana? Nah, gimana lu?
Bingung. Bagus banget lagi mulanya. Nah, gimana tuh? Ya, gimana ya? Bingung banget. Enggak, tapi Bang Reza dan Bang Baim kan sekarang ngedirect juga nih jadi sutradara gitu. Awalnya tuh gimana sih Bang, kok bisa kepikiran, gue kayaknya pengen nyoba Baim ngedirect yang deh. duluan, jadi Baim dulu deh. Bang Baim 3 ya total ya? Hah? 3 ya? 3 sampai 4. 3 sama enggak. Eh. 1 coba buat film, 2 direct, 1 lagi nih jadi 3. 3 film yang dia direct. 3 film yang di direct. Oh. Yang untung yang mana, Bang? Semuanya untung. dong. Yang ada- Dari film Semua pertama. dari film pertama langsung untung. Dari film pertama udah untung. Udah untung. Kebetulan film pertamanya Tiger Wong, aku yang main. Oh. Tahu nggak mau rahasianya apa? Apa? Ada Reza enaknya apa? Kenapa? Filmnya belum jadi, Netflix udah deal. Asik. bisa gitu ya? Bahaya nih bro nih. Wah. Gila. Ini Film pendek bahaya kita, nih, bro. film pendek kita tawarin ke Netflix. Kita juga Bang Reza bisa iya, gitu. Bang Rezanya. Ada Bang Rezanya. Tapi di linknya. Arya, berapa Arya? Harga segini. Jatuh handphone gua bro. Mahal banget bro. Sembarangan lo gila. Bohong. Bong. Masa 150 mahal sih Bang? Bang Baim masa Masa 150 nggak kuat sih? 150 dibilang mahal. Kita aja kan 40 kita kan. Lu 40 kan? Iya satu project. Aduh. Lu berapa emang? Yang ini 400. Kok gede banget tuh. Bohong lu ya. Kita jangan mahal-mahal depan director nih. Takut nggak berani ngecek ya kan? Berarti waktu film pertama Bang Reza. Apa enggak film pertama siapa? Oh Reza benar. Tapi itu yang kita berdua sama Mas Teddy waktu itu ya. Reza yang main. Yang kedua bukan, yang ketiga bukan, yang keempat. Oh yang pertama Reza, yang kedua Reza bukan. Bukan Reza. Bukan Reza, Iya. bukan Reza, bukan Reza, bukan Oke. Reza. Oh, kirain Reza bukan. Kalau Reza bukan nama orang. Reza Iya, bukan yang soalnya mana, yo? maaf salah. Tahu gue. Tahu. Gila lu. Ya. Oh. Nah, Habis itu- awal ngedirectnya tuh. Sebenarnya itu mengontrol film sih bro. Yang tadi kan, lu kan bilang juga lagi belajar ya. Ya pengen belajar lah. Supaya nggak nyalain orang, supaya nggak ini. Karena kadang-kadang kita kalau buat tuh kok begini ya, harusnya begini. Akhirnya tuh beraniin. Belajarnya dari film pertama kita ngedit. Ngeliat semua gulungan, waktu itu juga kita ngefans sama siapa? Mas Teddy waktu itu gue. Akhirnya kita ngeliat lah, semua gulungan tuh maksudnya setiap shot ya. Akhirnya udah, di situ kayaknya gue bisa deh. Lebih ke ngontrol lah, ngontrol satu film. Pengen tahu semuanya nih, pengen biar di bawah kuasa gua gitu ya. Iya. Nah kebetulan pas film ini ada dia. Tanya dia, sebawel apa gue nanya sama dia. Yang ini Gimana? Di direct sama Baim Bang gimana, Bang? Di direct sama Baim. Awalnya bukan dia bro, awalnya bukan. Iya udah nggak usah kasih tahu lah. Enggak, maksudnya dia Gua tuh jadi nggak enak ini. nggak mungkin dia lebih ke arah kayaknya enggak lah. Totonya yang ini nggak bisa, yang ini anjir. Iya lu Ya lagi. sorry dia Bang, gua sih, juga gua bilang. ada kesibukan soalnya. Iya. Bukan lu dah. bukan. Lu dah. Masa dari lu jadinya Reza Radian kayaknya nggak mungkin dah gitu. Jangan dong. Apalagi Gua dia juga baru bisa menang. kali jadi Habibie. Bisa. Apalagi kan dia baru menang kemarin. Iya, Kayaknya iya, iya. susah untuk ini. Akhirnya udah ngasih dia skenario, akhirnya ini mau, akhirnya kurang ajarnya tanggal dari dia. Gue bisa tanggal 13 Desember. Berubah semuanya bro. Awalnya rencana Oktober. 2 bulan. 2 bulan turun. 2 bulan. Buset. Gara-gara Reza. Bisa Kan ya kita gitu tahu bro ada libur Natal sama tahun baru. Liburnya baik banget gue. 2 bulan Bang. Gue 2 hari aja pernah nih ya. Duh, tapi hari tanggal segini sama tanggal segini Riken nggak bisa. Ya udah nggak jadi. Kok dia bisa sih? Bisa Gimana sih gitu ya? caranya ya? Gue cuma 2 tanggal loh nggak Reza, bisa loh. bro. Reza ini. Tapi terbaik lah dia. Tapi gimana rasanya direct Bang Reza dan Bang Reza juga di Oh, kalau pengalaman karena mungkin kenal sama Baim kan udah lama sekali ya sebagai teman udah kenal, terus project pertamanya Baim ngajak aku terlibat gitu di film pertama, dan aku seneng banget karena kan ini PH pertamanya Baim. Iya, betul. Waktu itu Tiger Wong terus bikin film, ya pasti aku pingin banget support gitu. Iya, iya. Dan ketika menjadi bagian dari film itu, terus ngelihat Baim direct Lembayung, habis itu direct Sukma gitu. Pas Baim nawarin yang film ketiganya yang di direct, aku juga penasaran gitu. Satu pasti ada sense of support. Karena biar gimana nih, sayang banget sama dia nih kan. Baik deh. Jadi, wah kayaknya apalagi ada Ibu Christine, ada Raihanun gitu, pemain-pemainnya oke deh, Iya. jalan gitu. Dan ketika ngerasain di lapangan dari mulai reading
Sebenarnya Baim tuh tipikal director yang kalau menurutku tuh dia sebenarnya udah tahu dia maunya apa. Problemnya kadang-kadang semua cuma ada di kepalanya Baim. Gitu. Jadi di lapangan tuh dia tahu apa yang harus dilakukan. Cuma kadang-kadang kan nggak semua orang bisa mencerna dan menangkap langsung gitu ya kadang-kadang gitu. Karena dia udah tahu persis sampai ke shot dia sebenarnya udah tahu apa yang dia mau lakukan di lapangan. Jadi Baim tuh nggak pernah clueless menurut aku. Di lapangan tuh dia nggak pernah bingung kayak apa ya enggak. Jadi diskusi kami tuh lebih ke diskusi mungkin tentang scene-nya, emosinya mau semana, aku juga mungkin punya penawaran. Basically sih, aku ngerasa sih cukup mudah untuk mengikuti apa maunya Baim. Selebihnya tuh aku cuma menawarkan sesuatu yang mungkin bisa jadi opsi buat Baim sebagai director. Karena aku memposisikan Baim tetap sebagai sutradara. Decision maker ada di dia, bagus enggaknya cut ada di Baim, dan aku listen aja, aku mendengarkan aja. Kayaknya gue butuh sekali lagi yang ini gini. Oke, ayo gitu. Ya gitu-gitu aja sih. Dan emang banyak, ada beberapa sutradara yang emang kadang di reading nggak keluar gitu, tapi di kepala kayak ada apa. Ada semua Cuma kita gitu. kan pemain sebenarnya agak bingung ya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ya. Cuma memang mungkin karena aku punya pengalaman bekerja dengan cukup banyak director gitu ya. Jadi aku tuh nggak pernah punya problem dengan hal-hal seperti itu. Bahkan ada director yang kadang-kadang skrip itu berubah total di lapangan dari apa yang udah kita readingin. Oh Iya, ada yang ganti gitu. judul-judul. Enggak sejujur-jujur. Sinopsis. Enggak. Scene lah ya. Ke pemain. Dialog-dialog berubah. Oh, dialog-dialog berubah. Semua berubah, dan aku ngerasa ya itu adalah bentuk yang berbagai macam itu dari director. Jadi ya nggak adaptif aja sih. Karena kan di reading sama begitu di set kadang suka ada ide-ide lagi gitu kan, karena udah ngeliat setnya, udah Iya lihat kan? tempatnya kayak gitu-gitu. Ya kalau buat Baim sih nggak gampang-gampang amat ya katanya. Menyenangkan lah kerja sama dia. Gampang nggak Im? Gampang nggak Im? Gampang kan? Tapi Tergantung dari bayaran sesuai dengan bayaran. Tapi Bang Baim, benar nggak Bang? Kemarin gua ngobrol sama Monty. Kalau mau Monty. jadi director, gua tadi nyambung ke lu bilang tuh, lu awal ikut ngedit gitu. Monty pernah bilang, Iya. kalau mau jadi director belum pernah ikut ngedit, mendingan jangan, karena di kepala lu nggak tahu lu akan mau ngapain gitu. Karena proses editing tuh semua itu udah ada. Kan Bang Baim awalnya ikut ngedit gitu, berarti begitu ngedirect udah punya gambaran ya di kepala. Mungkin Reza juga inget sih pas waktu ada scene yang gue paling pusing kalau udah scene semuanya ngumpul, bro. Iya, pemainnya banyak banget. Nah, karena kita kan harus jadiin itu natural. Dan gue selalu berpatokan kalau ada Reza, kalau ada Ryan, kalau ada ibu-ibu. Harus ada satu yang ngelit situ cerita. Gue udah bilang sama dia, bro, nanti lo yang ngelit ya. Pokoknya dari sana, gue cuma gitu dari sana ke situ, terserah lo mau ngomong apa. Terserah. Beneran tanya dia. Oh iya. Berarti Bang Reza saat itu oke. Bener. Gue gini aja deh. Ya, nah gitu. aku juga perhatiin. Oke, baik. Lo maunya dari mana Im? Iya. Gitu ke situ. Oke. Ngomongnya apa? Ya, terserah lo aja. Oke. Nah di situ dia perhatiin, kalau dia perhatiin gue, ketika udah hold tuh bro, sampai naik, dorong dan lain-lain, gue diem untuk berhenti lihat monitor lama banget. Itu cuman gue mau lihat apa yang gue harus tampil, nah itu edit. Ya. Karena di kepala kita ngedit. Editing mindsetnya langsung Iya. jalan. Yang nggak jadi tuh, yang kesini nggak jadi nih, tulis, lihat tulis yang ini. Nggak jadi yang ini nih, ada 10-12 list, dia nungguin sih semuanya, nungguin aja. Tapi setelah take itu gue ngambil yang perlu-perlu doang, karena gue edit. Ya. Oh, Gue jadi enggak. nggak banyak. Misalkan lo nih, Iya. 1 sampai akhir, nggak sama dia 1 sampai akhir, enggak. Gue cuma perlu lo yang sini doang ya, itu udah jadi. Nah katanya kalau sutradara yang ngerti ngedit gitu di lapangan juga jadi fleksibel gitu, karena Fleksibel dan jadi memang. efisien waktunya karena dia Iya. tahu proses editing. Katanya kalau orang belum ngerti proses editing terus ngedirect, suka amburadul kadang-kadang. Ya karena kebanyakan. sebenarnya opsinya jadi terlalu banyak, semua angle diambil, yang akhirnya di meja editing juga kan pasti banyak dibuang kan gitu. Tapi itu again ya, itu preferensi masing-masing director Iya. juga sebenarnya gitu. Nah kalau gue penasaran yang tadi Bang Reza bilang tuh soal ada di kepala sutradara dan kadang tuh kita juga disampein, cuman kadang susah untuk mencernanya gitu. Oke, kalau menurut aku ya, sebagai pemain itu sebenarnya motivasi itu miliknya pemain. Jadi kalau ada pemain, aku tuh paling memantangkan diri untuk bertanya motivasi gue apa di scene ini. Motivasi itu bukan tugas director untuk ngasih tahu lo, itu tugas lo sebagai pemain untuk mencari tahu. Kalau lo nggak tahu motivasinya apa, lo harus bikin motivasinya apa.
Yang make sense sama vision yang udah dikasih sama sutradaranya. Iya, iya. Sutradara udah clear nih ngasih adegan. Gue blockingnya begini, gue mau lo dari sini ke sini. Obrolannya seputar ini. Oke, motivasi gue apa ya? Ya lo pikirin sendiri. Dari set yang lo lihat ini, apa yang bisa menjadi motif lo untuk bergerak? Apa yang bisa menjadi lo motif lo untuk ngomong dan lain-lain? Mau mulai di mana? Mau akhir di mana? Ya itu tugas kita. Jadi gini, kalau misalnya tadi, ini sebenarnya kita kalau ada diet tuh kita harus belajar. Karena juga Ini pemain, makanya iya. Ini makanya nih. Kan ini kan mumpung juga nih lagi pemain sekalian belajar. Ini episode ini 4 jam ya, mohon maaf nih teman-teman. Soalnya mumpung gua Karena dia juga pemain. Jadi gini, ketika dia jelasin itu motivasi apa yang dia udah bikin, ada beberapa scene yang gue kaget. Dia anjing mainnya begini lah si Reza, gue bilang. Akhirnya gue bilang sama dia, bro, abis ini gue ada scene ya, tambahan scene danau. Kalau enggak gue lompat nih. Karena kan kita yang buat skenario-nya. Karena lo mainnya itu beda sama gue nulis nih. Kalau misalkan itu langsung masuk ke sana, patah banget buat gue. Gue buat ya scene, dia kasih tahu, danau aja, kata dia. Dan itu jadi perantara untuk supaya, makanya kita harus ngerti emosi setiap scene-nya. Iya, iya. Harus baca ya. Nggak bisa, bro. Nggak bisa kita skrip itu mana bisa. Karena mainnya pemain tuh beda dengan penulis rasain untuk nulis. Ya. Nah, dia sering banget begitu. Akhirnya kita tambahin scene danau, kita tambahin yang tengah-tengahnya. Akhirnya kita nonton tuh kayak nonton aja, nggak, kok udah di sini sih? Nah, nggak gitu. Nah itu, yang tadi dibilang sama dia, itu baru gue nyantet. Gue tadi juga dengar dia jelasin tuh, oh pantesan. Karena dia punya motivasi sendiri untuk di pemain yang akhirnya dirasain director. Director bilang yang sebenarnya dalam arti untuk cerita ke dia. Bro, gue tambahin ya. Karena kalau nggak, untungnya dia mengerti. Bukannya kayak, kok nambah lagi sih buat dia kan waktu udah capek. Enggak, kok dia ngerti. Oh gue ngerti, yuk di danau ya email malah dikasih masukan. Nah, di danau itu malah jadi bagus banget. Yang akhirnya itu penyelaras, bro ada di depan kosan juga, di depan rusun juga ya. Lo masuk jangan langsung kamar. Dia akhirnya tahu semua karena dia director juga. Bayangkan kalau orang yang nggak ngerti tiba-tiba kok scene tambahan lagi sih? Enggak, karena kita director tuh ngejahit bro, mainnya pemain jadi satu kesatuan. Itu tadi masukan sih buat pantesan motivasi dia tuh benar. Buat gua juga yang ya lagi pengen belajar lah gitu. Karena kalau kita pemain itu ya, pemain kosongan datang gitu ya, cuman tahu dari skrip ngelakuin dialog doang. Ya. Misalnya scene Nggak 5, bisa, tahunya bacanya scene 5 doang itu udah. Iya nggak bisa bro. Harus Dia tahu. benar-benar harus bawa dia dengan rasa ketika masuk frame. Udah di situ kita sebagai director tuh cuma ngerasain. Abis itu wah ada satu scene aja yang gue nulis, yang gue bilang sama dia dan pemain lain yang waktu itu si Ariel Ham, lu Mas Kabaim aku di sini. Gue nggak bisa bilang, lu harus lihat mainnya Reza. Dia meledak nangisnya atau dia ini. Nggak bisa. Nah Reza juga sama. Iya, gue kan bilang sama Reza sama, bro, gue nulis ini. Gue nulis ini lebih ke arah, karena gue pemain. Iya. Gue mau pemain itu punya sesuatu mainan. Mainan tuh apa? Acting yang beda. Iya. Akhirnya gue bikin lah satu scene itu. Bro ini aja gue nggak tahu main lu kayak gimana sih. Dia juga nggak bisa bilang kenapa. Dia harus lihat setnya. Gue harus lihat setnya. Dia ngasih gue 2 opsi. Main dia begini sampai akhir. Sekali lagi ya. Oh silakan dengan senang hati. Kita kan paling takut kalau Reza ini. Bro sekali lagi ya. Udah capek nih nanti gitu lagi bro. Kalau dia yang minta kita happy ya. Kalau dia minta. Wah, banyak opsi nih gua. Banyak sutradara tuh ternyata, seneng nih sebenarnya. bahaya. Nah gue selama ini mikirnya saling gak enak nih. Kadang gua main juga, sebenarnya gue masih salah. Kayaknya udah pada Harus capek bilang dah. gitu. Itu nggak apa-apa tuh ya? Itu director seneng. Oh, seneng Kalau gitu ya? kita ke pemain lebih ke arah nggak enak. Karena gue udah ngelihat dia mainnya udah ini lagi. Gue tapi kurang ini lagi. Reza lagi lah ini gue bilang juga nih orang gue bilang. Bro, tapi pernah, bro kameranya. Kamera mana lagi sih? Mukanya nggak enak banget bro. Tapi Karena director ngerti juga kali tapi ya. gini dia director kan dia tahu inilah. Cuman Kebutuhan. iya. Nah pas waktu yang satu scene itu ya akhirnya dia main. Akhirnya begitu dia minta satu lagi. Nah menyesuaikan. Sekarang gue jelasin dari reading dari mana bisa bro. Untungnya kita pemain, kita benar-benar menyerahkan ininya, bro. Dari awal gue bilang sama dia, gue nggak tahu lo main ini kayak gimana. Nanti gue lihat lapangan ya. Menyenangkan nih kita chemistry-nya. Dapat ya, iya. dapat ya, ketemu ya. Iya, iya. Ketemu. Ketemu. Iya. Aku juga ketemu ritmenya Baim. Iya. Baim juga ketemu ritmenya Iya. aku. Jadi klik. Iya. Dan aku udah tahu nih kalau Baim lagi
agak kusut-kusut nih, kalau dia udah mulai lagi riweh kan banyak yang harus diurusin dong gitu kan. Terus aku udah refleks tuh nyamperin dia. Kenapa, Em? Gini. Oh ya. Coba panggil Astradanya ngobrol. Scene after, scene before-nya apa? Dijelasin gini. Oh ya, oke. Gimana kalau gini, Em? Coba yuk bro, coba gitu. Jadi saling ngelengkapin aja sih di lokasi. Set kita natural. Dia ngomong aja. Mungkin dia, Im, kalau di Betawi itu enak tuh ada apa yang ngeramein lo bilang? Rebana ini. Iya. Kita tuh pendengaran. Nah itu dia. Director di sini kadang-kadang yang ini gua ya. Kadang-kadang dia sudah punya kepala sendiri yang akhirnya omongan orang tuh nggak ini. Kalau gue tuh, kalau gue tuh mendengarkan banget bro orangnya. Enak banget. Iya, gue sangat. Tanya semua pemain. Gue itu mendengarkan banget apa yang dia mau. Sama ini. Rebanan ini. Kepikiran sama gue bro. Oh iya lucu juga ya. Gue cuma ngomong doang. Itu ngelempar tambahan ide. Berarti sebelumnya nggak ada rebana itu? Nggak ada. Tapi kan itu cuma sekedar Seru kali ya kalau ada ini ya gitu-gitu. buat Baim aja, siapa tahu mau gitu kan. Call-nya ada di Baim. Set dia, menurut dia set ini tuh udah bagus. Tinggal lu kasih elemen supaya believable Hidup orang. aja gitu. Iya. Akhirnya udah kita nge-call ya si Rebanan cuman lewat doang bro. Serame itu 10 orang. Seragam itu. lagi semuanya. Seragam. Cuman selewat cuman 3 detik. Gara-gara ide dia. Gue tuh sangat mendengarkan banget. Ini kita ngomongin film apa sih, Bang? Semua akan Semua baik-baik. memang. Iya, aku tuh penonton bingung nih. Ini Reza gini. benar ya. Iya, ini tuh Benar, film belum apa dijelasin. ya? Itulah, filmnya apa obrolan ya? di luar tiba-tiba masuk jadi bingung nih. Ngobrolin yang mana nih? Kita di luar udah ngobrol. ngobrol. Nyampe sini ngelanjutin. Tapi semua akan baik-baik saja. Test cam-nya keren. Gokil ya. Gokil banget sih tuh. Gila baru test cam itu ya. Berarti test cam itu belum ketemu sama pemain lainnya belum intens lah ya. Udah lumayan karena proses kita Reading-nya reading juga juga udah lumayan lumayan. gitu ya. Habis itu kami test cam. Hasil itu Gila sih. di post. Dan hasilnya itu ada yang dibuat tayangan. Oh jadi ada yang dibuat tayangan? Ada, Berarti ada. lokasinya sama? Sama. Oh. Lokasinya real yang akan kita pakai. Sama. Ya, Im ya? Sama. Bagus banget ya. Di ini ya di dekat-dekat situ ya, dekat-dekat kantor ya. Iya, dekat kantor. Iya, makanya tadi pas nanya, itu test cam lokasi di situ juga berarti? Iya berarti. Gokil. Itu ceritanya tentang apa sih Bang? Semua akan baik-baik saja tuh? Karena kalau kita lihat dari test cam tuh kayak Silakan ke gue. Coba. seorang ibu. Gua udah hafal, Bro. Dia kata orang kantornya lagi begadang mulu ngedit, Bang. Iya emang. Editornya lagi diculik katanya. Tapi sini mau suruh dia lihat. Jadi kalau ngomongin semua akan baik-baik saja itu sesuai dengan judulnya. Iya. Pada akhirnya ini adalah kalau aku selalu menerjemahkan dari awal baca skenario ini adalah cerita tentang manusia Iya, betul. yang mengalami pergulatan batinnya masing-masing. Gitu ya, ini drama keluarga. Ini adalah sebuah cerita tentang keluarga, tentang seorang ibu dengan anak-anaknya yang punya background macam-macam, punya luka batinnya sendiri-sendiri, punya pergulatan hidupnya sendiri-sendiri dan menemukan satu titik bersama yang mana mereka bisa bilang bahwa oh at the end of the day semua itu akan baik-baik aja gitu. Apapun yang kita lewati dalam hidup, berat, rumit, lika-likunya semua akan sampai pada satu titik di mana kita bisa bilang bahwa oh iya ya, Semua akan baik-baik aja pada waktunya gitu. Tapi yang menarik dari film ini adalah ini juga aku sempat sampaikan ke Baim. Cara dari awal tiba-tiba Baim bilang bahwa Res, gue punya satu pemain yang lo akan kaget gitu. Ini anak spesialnya luar biasa. Seorang anak berkebutuhan khusus. Oh iya. Terus tiba-tiba aku juga nggak tahu, mungkin nanti Baim yang bisa cerita ketemunya di mana, prosesnya tuh aku nggak tahu ya, proses ketemunya gimana. Terus anak ini menjadi salah satu aktor yang membawa cerita ini juga. Kita juga berkutat di dunia dia. Dan mainnya luar biasa. Gue merinding. Mainnya luar biasa anak ini. Memang benar-benar, wah dia anak Tuhan sayang banget sama dia. Gitu. Dia dikasih kelebihan yang luar biasa dan itu membuat menurutku ya salah satu kekuatan dari cerita ini sendiri tanpa mengeksploitasi anak ini. Gitu. Anak ini tumbuh berjalan bersama film ini dan cara Baim mengcapture itu semua tuh menurut aku sangat memberikan ruang untuk wah gila ya kita yang justru bisa belajar dari seorang anak yang punya kebutuhan khusus ini. Gitu. Luar biasa sih. Keputusan berat karena antara berhasil atau tidak. Karena kan itu mendingan Komunikasinya nggak gampang.
Sebenarnya kan kita mau kasih anak kecil yang bisa acting begitu. Tapi satu, yang seperti itu terkadang believable orang ketika sudah lihat, oh iya dia ada bilangnya tuh punya apa bilangnya kalau gitu? Down syndrome. Iya, Down syndrome yang istilahnya kita semua tahu lah dari kita ngeliat ininya ya. Nah itu, gue kan sebagai director tuh believe penonton tuh harus nge-acting. Iya. Gue harus dia cuma ngelihat dia paham. Ini tentang ini, nah itu keputusan berat banget. Kan gue sebenarnya kan, maaf gue cuman kasih bocoran dikit. Di konflik itu tuh ada bully. Gue kasih tahu aja. Iya. Kan sebenarnya bisa anak kecil biasa aja dibully. Karena kan gue sebenarnya bully-nya doang yang gue highlight. Tapi gue ada satu kena waktu itu ya pas gue waktu itu pas lihat media sosial yaitu TikTok ada satu kopi yang mempekerjakan mereka semua. Oh iya. Gue langsung datang karena gue orangnya lumayan agak sensitif. Iya. Gue datang, gue lihat bener nggak sih dan apa yang mereka kerjain. Nah di situ tergerak sebenarnya. Kok dia bisa, gue enggak. Tapi gue di bidang gue akhirnya di sini. Karena kalau nggak ada gue nggak call, gue untuk maksa, gue nggak ada kesempatan lagi. Karena yang paling cocok untuk ada di sini itu ya bisa Down syndrome ini. Makanya gue seneng ketika tengah syuting Reza bilang sama gue, gue appreciate banget lo punya keputusan ini. Iya. Gue berani ya tadi ya. Yes, gue bilang. Karena kadang-kadang di belakang itu tuh orang nggak mengerti ya. Kita punya keputusan itu berat sebenarnya. Mereka cuman kayak flow aja. Oh ya sini main, malah kita call, kita tuh mikirnya tuh ribuan kali bro. Iya tuh enggak ya, pakai atau enggak ya, ribuan kali. Tapi ternyata di lapangan, bener kata Reza, indah banget. Magical. Magic. Magic. Dan tahu nggak rahasianya apa? Dia minta sendiri. Iya. Aku mau marah. Hah? Kita kan Oh bingung. iya. Iya, kita respon. Bro beneran nih. Gila. Di adegan yang memang seharusnya dia marah. Nggak marah. Nggak marah. Oh. Tapi mungkin rasa yang dia punya. Iya. Jadi nah ini gua nggak tahu nih ya. Bener, Proses ini yang Bang susah Baim banget lakuin ini, tuh membebaskan emosi dia ketika di scene. Jadi yang lain yang ngikutin dia. Jadi gini, gue udah bilang sama Apa gimana Reza, sih? harus dia. Karena Iya, dia iya. adalah director. Gue harus bilang sama dia, bro, lo lihat ya, nanti reading. Lo yang atur semuanya di dalam frame. Karena you adalah director. You ngerti cara untuk mancing ini supaya up. Gak bisa orang lain. Orang lain akan skrip. Alim, kamu mau apa? Tapi kalau dia nggak respon, yang harus improve kan dia. Iya, Karena dia director. Bro, gue bilang sama dia, lo yang harus kontrol di dalam situ. Dan dia ngontrol banget. Mau pasti bully, mau di tempat tidur, semuanya dia diatur untuk komunikasinya. Alim, jangan nangis ya. Nggak nangis. Boleh nangis, tapi jangan ini ya. Nggak ada di dialog loh. Dia mancingin dia. Nah sekarang ketika lagi udah semuanya dia lihat itu si marah, si Rifnu marah, segala marah. Kita bingung bro, udah selesai. Aku mau marah. Hah? Kita semua bingung kan? Ini mau marah dia. Gimana nih? Kamera sini. Marah dia. Tinggal kita jahit, balik lagi editing. Iya. Nggak ada bro marah itu. Nanti gue mau kasih lihat. Makanya salah satu yang gue mau kasih lihat gila, habis ini ke penasaran sana tuh itu. Lu lihat deh, bagus banget. Setelah itu dia bilang apa? Saya mau nangis. Hah? Nangis deh. Wah yuk. Jadi kita harus nge-framing dan nangisnya lebih bagus daripada orang acting. Iya, Karena dia betul. dari sini. Oh iya. Itu yang nggak dipunyain orang kayak kita. Kita kadang-kadang acting untuk tahu ada teknik. Iya. Kalau dia mana ada? Dia cuma sebel sama orang ini. Dia merespon rasa yang muncul Iya betul. secara itu rasanya. otentik gitu. Itu yang luar biasa. Makanya kalau lagi mancing kayak Baim gitu, ini gimana sih? Masa lo pengen dapat apa dari scene ini? Gue tuh butuh dia sebenarnya gini. Oke. Ya mainnya nggak mungkin bisa sama Alim gitu ya. Nah, karena tadi Baim udah nyebut, main sama Alim tuh nggak bisa kita berharap semuanya scripted. Iya. Nggak mungkin. Tapi gimana caranya di skrip ini lo paham sebagai pemain, Baim butuh ini untuk keluar di adegan ini. Ya udah, improvisasi pancingan, Iya. trigger pointnya mau di mana, itu harus kita pikirin sendiri. Untuk ngobrol sama Alim ini. Karena kadang-kadang respon dia juga unexpected. Iya. Respon yang, waduh kayak gini responnya. Ya mau lo balikin kayak gimana caranya, pokoknya
It has to work. Ingat yang mana nggak? Ingat yang dia yang awalnya tadi gue mau cerita ada yang scene yang lo nangis yang ini, yang pertama kali Alim datang ke lo, dia tuh takut kan ngeliat lo nangis. Di kamera kelihatan banget. Iya. Jadi gini, itu kan scene-nya harusnya dia nangis. Iya. Gue kan kalau Alim masuk, Alim masuk, dia takut ngeliat dia bro. Yang seharusnya dia nenangin dia, udah. Karena dia semurni itu perasaannya. Iya. Tapi berarti itu energi yang dia tangkap. Iya, Dia lagi ngelihat, itu. ini kenapa kok tiba-tiba dia nangis? Sampai dipanggil sama dia, Alim sini. Gue kan akhirnya tapi itu gue agak karena nggak nyambung sama cerita. Tapi gue tahu di situ itu semurni itu dan dia berusaha untuk menjadi, ayo sini. Enggak, aku nggak apa-apa. Malah dia yang untuk nggak apa-apain. Iya. Kayak gitu loh, bro. Kalau Improve Iya. kayak Alim gitu ya lawan mainnya harus Reza berarti ya. Nah, Kalau makanya kalau gue bilang sama dia kalau harus orang lain dia. bingung Nggak juga. bisa, bro. Nggak gimana bisa. gitu. agak susah sih ya, pasti Agak kita susah. Harus mengerti banget cara mancingnya. betul sih. Ya gue juga pasti akan, waduh, Pak ini gimana Pak? Gue udah pasti ngeliat monitor, gue langsung Kok ini nggak mau gua itu. begini? Iya, Pak gimana ya Pak ceritanya tuh udah pasti begitu tuh. Harus Gokil. tapi keren banget. Bro. Ya, seru Kalau gua banget. ini ya jujur ya, kadang kalau syuting sama anak-anak banget. Dia kagak pernah capek itu anak karena kita iya. bisa dia ngajak main mulu kan. Iya. Anak kecil tuh, anak kecil itu. Curhat, Bener, bro. gua nggak, tapi curhat beneran ya. Pak. Nih. Tapi kayak, aduh menolak juga kan gimana? Dia anak kecil. Lu Bang. tolak malahan, Ya, bukan tapi karena gimana gua menolak. gua diem aja gitu, nggak yang apa, nggak mau gitu, nggak udah gitu gua kayak kita pengen tidur tuh, aduh dia energinya sampai jam 12 malam masih seger Masih kalau on anak ya, kecil masih tuh. on ya kalau anak kecil. Apalagi maksudnya sama anak kayak gitu Iya, gitu iya, gimana? gitu. iya, Emang bener. harus Reza Dan Radi, moodnya juga kan ya Im ya, Iya. moodnya kan kita nggak bisa prediksi, Iya. kadang-kadang low, kadang-kadang up gitu, dan ya nggak bisa ada yang komplain, kita yang harus mengerti situasinya, nggak bisa. Teknis, pemain, Semua. Dan harus- itu juga menyangkut tim teknis ya. Iya. Jadi makanya. kadang-kadang Baim butuh respon cepet nih, Iya. kamera harus cepet, ini dia lagi. Iya. Kan kita nggak bisa ngeset dulu. Fokus nggak boleh miss. apa Ayo ini langsung semua di nggak sini. boleh. Kadang-kadang blocking dia juga mungkin dia bisa hit and miss gitu. Iya. Ya semua harus ready untuk serve Bener. seorang anak dengan kebutuhan yang seperti Iya, itu. Bayangin Reza lagi on top untuk emosi. Gue inget banget tuh pas terakhir tuh. Alim lagi nangis. Gimana caranya dia, gue panggil kamera, kan kamera 2. Sini. Reza dengan tahan lihat gue gini-gini loh, bayangin aja. Itu makanya sulitnya bener kata dia, semua harus ready. Semua harus Semua ready. Dan harus itu nggak ada cut, bro. Iya. Sini. Maksudnya Wah, ya nggak bener-bener. bisa ada momen untuk Nggak "Hah, bisa." Apa? Gimana? Ya nggak Nggak bisa. Ya udah bener. ngalir terus aja. Karena nggak bisa diulang dia. Nggak bisa diulang. Bener. Iya. Nggak bisa diulang. Iya. Oh lu bete banget tuh Dan kalau sayang fokusnya Mbak. miss ya. Oh iya. Oh iya. Oh ada. Teknis ada miss Kalau sudah. miss di fokus pasti teriak sih. Waduh, udah. Teman-teman maaf banget nih. Aku nih harus ke toilet. Oh iya. Boleh ya sebentar? Boleh nggak apa-apa. Oh, ini jarang-jarang ini bagus ya. Silakan. Gila gue nahan sampai Iya, nggak apa-apa. gemeteran. Iya. Berarti Nah, gue penasaran. Oh, kita lanjut nih. Bagus. Lanjut aja, nggak apa-apa. Jadi, Dapatnya si Alim, namanya siapa? Alim. Alim itu dari mana bang? yang Ketemunya tadi di mana? yang di kopi kamu. Oh, di Kopi Kamu itu? Iya. Jadi itu juga salah satu yang gue milih ya. Karena kan banyak. Kita harus milih, susah banget jadi director. mirip susah. ya kan. Iya. Kalau Suruh gue akuin susah. Bener-bener muka kita. mah mirip ya, Bang, Iya. Kita harus feeling. Iya. Milih nggak bisa, bro, susah bro, jadi director itu susah banget. Hmm. Feelingin siapa ya orangnya nih, kayaknya ini deh, oh ini yang paling ini nih, akhirnya kita ajak, belum tentu dia mau. Iya. Untungnya mau, dan akhirnya pertama tuh pas reading, aduh, untuk kita, Lanjut kan nih ya? itu kan kayak, untung kita sering syuting sama anak kecil. Iya. Anak kecil kan di BO-in bro. Iya benar. Aku mau kak itu, aku mau itu, aku sayang ibu. Kok dia enggak? Aku sayang ibu. Nggak bisa. Oh. Wah, kita lihat, waduh, berat juga nih gue iya. bilang nih. Akhirnya pas berat-berat juga ya, akhirnya kita untuk latihan terus, ibunya untung saya gue ngomong sama ibunya, Bu, dilatih ya ini ya supaya bisa di BO-in. Akhirnya dilatih dan akhirnya pas reading kedua bisa. Oh. Mm-mm. Berarti nggak melalui casting, feeling Nggak. aja? Nggak. Nggak ada. Coba dong kalian baca. nggak Nggak bakal casting. bisa castingnya Nggak bisa. disuruh gimana. Orang itu mah insting aja yang Insting, dia iya. yang bisa nih kayaknya gitu. Akhirnya cobain setinggi mana untuk kita bisa guide. Itu doang.
di BO-nya semana, pakai rasa atau enggak gitu doang. Nah, habis itu pas sudah gagal tuh reading pertama, kita ajak dia ke Gandaria City. Kita harus tahu dia up tuh gara-gara apa. Oke. Tiba-tiba pas kita nyetel lagu Monitor tuh, gue inget banget, Thor Thor Monitor. Monitor. Si joget, bro. Wah, ini dia nih gue bilang. Oke deh, satu. Kedua, mainan anak. Dia excited. Pas dia ke mana Toasting mainan-mainan. Iya, mainan-mainan. Nah, itu kita hafalin. Kalau gue director, gue hafalin tuh. Nah, ketika dia lagi loyo, gue play. Itu sering gue. Dia hype Thor gitu. Monitor itu? Makanya dia waktu bawa apa tuh? Stiker. Bukan, foto yang keluar Iya, yang lo foto. kancingin. Dia gini-gini dulu, karena dia lagi loyo banget. Kita nyanyiin dulu ini. Nah, itu treatment kayak begitu yang kita iya beneran bro Seru nih. banget ya. Beneran ini cerita asli Dan part semuanya. dia banyak ya. Banyak. Supporting Iya, ya. iya, iya. Oh, bukan. Dia bener. Dia sebenarnya bisa dibilang one of the leading sih. iya. Dia ngebawa cerita. Dia membawa cerita gitu. Makanya kenapa aku sangat senang sekali, salah satunya dari project ini adalah akhirnya kita juga memberi ruang bagi mereka yang mungkin Iya. punya stigma yang berbeda di masyarakat gitu ya, bahwa kayaknya akan sangat sulit nih untuk berada di medium mungkin film dan lain-lain. Tapi kemudian mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi alim-alim yang lain dan khususnya Benar, orang benar. tuanya untuk punya semangat dan punya harapan bahwa wah ya bisa Iya, juga iya. ternyata sampai ke titik itu gitu. Kalau di luar sebenarnya kita udah punya banyak lah contoh-contohnya Di luar gitu ya. negerinya ya. Ha-ha. Jadi ini satu hal yang menurut aku juga sangat positif gitu ya dari film ini, yang mudah-mudahan rasa itu bisa ditangkap oleh penonton nanti ketika menonton di bioskop gitu. Iya, iya, iya. Karena kata semua akan baik-baik saja tuh kata yang mungkin kita sering dengar ya. Sering dengar, sering kita banget ucapin dengar. Ha-ha. juga. Dan kata itu tuh menurut aku kadang-kadang mungkin akan ada sebagian orang yang merasa bahwa ya tapi terlalu mudah untuk kita bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau kita pikir lagi, Regen mungkin juga pernah melewati proses di mana dulu kayaknya nggak mungkin, ternyata mungkin. Kamu juga mungkin punya proses yang sama. Kayaknya nggak mungkin gue begini, tapi ternyata mungkin. Persoalan rumit yang mungkin tadinya dipikir ini kayaknya ini sih udah nggak akan ketemu titik terang nih. Iya. Ternyata menemukan titik terang bahwa at the end of the day Semua akan baik-baik semua akan saja. baik-baik aja. Kayak sekarang kan udah banyak tuh tiktokers gitu ya. Kalau kayak Alim tuh agak susah bang. Kalau kayak difabel gitu kan dia masih mencerna pikirannya, masih Iya. bisa di. Kalau Alim bisa main film sih jadi Yes, sesuatu gimana? sih. Iya. Ini brilian banget sih Bang Baim, berani sih. Beraninya itu berliannya sih gara-gara dianya juga sama pemain lain. Kalau beraninya itu sih sebenarnya. Call-nya itu iya. Gue sih masih nggak kebayang ya gimana Iya. di kepala lu. Ya. Gimana ya gue pakai aktor aja apa Iya, bener. gua Iya. Itu coba Keputusan iya, berat itu. keputusan Menurut saya berat ya. tidak mudah gitu. Tapi ini bisa buat industri filmnya, buat film Indonesia juga. Wah kayaknya emang kita udah nggak perlu, maksudnya kita bisa buat ngajak mereka yang main gitu langsung gitu kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu, Betul. aktor-aktor yang seperti itu, jadi udah bisa gitu ya sekarang ya. Yang penting kita tidak terjebak pada tendensi untuk kemudian jadinya eksploitatif, Eksploitasi, iya, gitu iya. ya. Kita tetap memposisikan posisi mereka di posisi yang sangat Sesuai dengan terhormat, ceritanya. sesuai dengan kebutuhan cerita, Iya. dan ya Baim kan ngobrolnya juga sama orang tuanya langsung, bukan tiba-tiba anaknya memutuskan sendiri gitu. Nah itu, dan syuting selalu diawasi dan ditemani oleh orang tua. Jadi itu juga penting gitu. Tapi Bang Baim pernah ada entah di tengah jalan atau duh gimana ya gue ya, ada rasa mungkin capek atau sempat kayak gimana ya nih gitu nggak? Bang? ini syuting paling enak di dunia. Ini film ini. Pulang malam cuma sekali. Emang iya? Jam 10 malam, yang lain siang sama sore. karena produsernya berarti. Kita marahin Astradanya bro, lu ya anjing gue bilang. Bikin gue bokeh anjing gue bilang. Malam lah, day for night lah. Tarik Gua bilang, lah, kan bisa "Iyalah, tarik lah." Lu sih bener-bener ya. Tapi satu, kalau gue nggak dipaksa begini kan gue selalu maksa untuk sampai jam 10 atau jam 12. Ternyata gue baru tahu kemampuan orang berpikir atau nggak berimajinasi, berkreatif itu mentok jam 8, jam 9 itu udah buat gue tuh kesana maksa bro.
Dan besoknya tuh kita nggak bangun untuk siap, tapi bangun untuk kerja, ngerti nggak? Iya, Nah itu yang gue rasain ketika gue di sini, gila gue setiap bangun tuh enak banget ya, mau kerja gitu loh. Kalau dulu tuh kayak capek Fresh. banget, man. Iya, kayak pala Iya, iya, tuh iya. udah, iya itu bedanya. Udah kayak robot, udah kayak Iya. robot tuh kadang tuh kita tuh kalau syuting Bener. pulang jam segini udah harus standby lagi. Ya. Nah kalau kayak Bang Reza nih, berarti kan pernah ngalamin tuh pulang subuh, pulang ini. Ya pernah. Nah cara untuk tetap fokusnya, tetap stay in karakter, tetap gimana ngebawain itunya. Gini ya, paling tidak kalau aku merasa bahwa pasti tiap aktor pernah melewati mungkin fase-fase di mana kita tahu di mana kita lagi merintis. Ya, Jadi- belum bisa jam sekian gua harus Iya. pulang, belum Iya, ada. iya. Tapi dengan berjalannya waktu sebenarnya harusnya itu tidak perlu menunggu apakah kita sudah ada di jenjang karir yang seharusnya atau tidak. Iya. Itu tuh menurut aku memang policy yang sudah harus disepakati oleh industrinya. Karena ini bukan hanya urusan pemain. Seperti yang Mbak Im bilang, Iya, iya. sebagai director pun Iya, udah Mbak Im mulai. jadinya ngerasa bangun tuh enak. Iya. Ke lokasi enak, kerja enak. Kru yang lain pun sama pasti. Benar. Kalau jam istirahatnya punya waktu yang cukup, syutingnya juga considered sehat gitu ya dengan jam kerja yang manusiawi, itu bukan cuma aktor yang ngerasa punya nafas dan punya energi. Kita semua yang ada di produksi itu akan pasti punya energi yang lebih baik Bener. di setiap harinya kita syuting. Bener. Ayolah Bang, kapan kita? Ah lu sibuk banget. Enggak ya, nak. Nggak bisa ini. Ada Loh, tuh Bang nanti. Regan bukannya jadwalnya sampai 2028 ya? Ini Wah, jangan gituin dong Bang. Jadi gituin kan takutnya ada yang nonton beneran ini. Dan nggak dicek ntar gua jadinya kalau kayak begitu. Katanya tadi udah full sampai 2028 Jangan ya? gitu Bang. 2028 Ya tapi enggak. Juni 2028 Juni. Juni ya? Juli 2028 masih. Enggak, masih banyak kok. Tapi emang di 2007 insya Allah orang tuh akan kayak lu lah gitu. Heeh. Duh, Regen lagi. Kayaknya nggak nyampe gitu dah. Nggak nyampe kayak gitu. Saking stoknya banyak ya, Iya, filmnya iya, Bang. udah. Yang belum tayang ya. Ya Emang mudah-mudahan. Alhamdulillah udah tayang semua sih. Ya yang baru jalan GJLS belum tayang. Habis ini baru. Bang Baim nonton GTLS 1. Oh iya, itu story itu gue banget sebenarnya bercandaannya. Iya lucu banget itu bro, absurd itu. Film gila Ah, nih, Bang. gila-gilanya sih lo. Dia harus nonton sih dia. Aktor beneran harus Ngaco itu, lu gak akan mikir, sini orang gila yang bikin ya. Gue Eksperimen. Direkturnya Pak Monty, Monty. Monty. Pak Monty ya? Pak Oh, iya, Monty Pak kan Monty. iseng kan, kayak suka bikin kayak keramat gitu kan. Heeh. Ya di GJLS ini dia mencoba sesuatu yang baru dengan komedinya. Oke. Jadi nanti gue sih pengen cerita cuman kayaknya takutnya jadinya spoiler deh. Nah, aku nonton. Treatmentnya gitu. Ntar lihat aja deh. Ntar kalau Bang Reza mau, kayak salah-salah di ujung gitu ya, yang kayak di improv di ujung yang hahaha dimasukin bro. Oh iya. Gue sampai bingung nih orang absurd gila nih, tapi ketawa kita. Om Bucek sih, Om Bucek tuh Mucek sampai udah ketemu gua udah anjing lu gitu. Keren. tapi semua akan baik-baik saja. Gue dengar ada komedinya. Ada tiga Ada, mualah ada, gede. ada. Iya, iya. Porsinya di beda-beda, ada rusun, ada ini. Oh. Tapi dijagain semuanya. Ada anak stand up nggak Bang? Apa? Ada anak stand up nggak? Benny. Benny, sorry, Benny. Benny. Yang biru kan Benny ya. mukanya yang biru itu. Itu kalau dibedak jadi ungu Bang orang itu. Yang muka biru kan. Iya. Benny lucu banget ini. Tapi dia emang harus disiksa Bang kalau itu. Iya. Nah dia yang paling bingung tuh lihat treatment kita. Kenapa? Kan beda semua. Nanti lo yang ngomong ini ya, tiba-tiba Alim nangis yang waktu terakhir. Iya. Dia bingung, akhirnya selesai take, ini begini ya syuting di sini. Gila ini kayak gue di mana kayak Sri Mulat, kayak nggak ada skrip. Yang benar ngelakuin. Iya. Tapi kalau sama Benny Bang tetap pasti gantengan Alim Bang. Jadi dia kalau di lingkungan kita kerjanya disiksa terus. disiksa terus dia. Dan dia ya emang gitu. Iya. Berarti ada komedinya juga ada. Ada good banyak banget. Drama keluarga. Dramanya kuat Dramanya sekali sih kuat. menurutku ya. Dramanya sangat kuat. Nah, gue juga penasaran soal ini nih, Mas Bang Baim dan Bang Reza nih sebagai director, buat dapat pemain-pemain bagus untuk seorang director pertama tuh susah nggak sih? Misalnya gue suatu hari gue pengen jadi director, gue pengen Reza deh yang main, misalnya nih, gitu. Tapi ya jangan coba. Enggak, bukan Gen. coba. Kalau Baim kan untungnya di industri Udah udah, kenal. lama, jadi udah Apaan, banyak yang Bro, kenal. ditolak-tolakin kita pertama. Nah, lu berarti pernah ngerasain? Parah. Tuh, kan Nyebelin pernah lu. juga kan. Sebenarnya bukan ragu ke Baim sih. Biasanya orang ragu ke PH nih, PH-nya baru nih gitu, tertayang nggak gitu. Lebih gitu ke kitanya sih, karena kan siapa yang direct?
Oh ya, gue lihat jadwal dulu ya Im ya. Anjing gue bilang ini. Bang, kalau gue bukan itu Bang ya. Gue bukan nolak ya. Lari kan berarti Gua tuh. bukan Bang. Sumpah, kalau gue bukan Bang. Langsung Gua kesini ntar- bukan lo. Ntar gue kirim ke lu dah. Nih Bang ya, gue lagi syuting beneran gitu ya. Gue lebih ke Lembayung waktu itu. Lembayung. Lembayung Lembayung itu parah. yang pertama Yang kan? nolakin Pertama. baik banget Iya. bro. Banyak banget yang nolakin. Banyak banget. Gue sampai yang anjir nanti gue buktiin lo ya awas lo. Nanti gue sialan. Bang, 2 juta, 2 juta. 1,6. 1,6. Bang nolak apa bentrok itu Bang? Jangan-jangan bentrok ya. Ya, Kita kan tahu pemain lah. juga bro. Tahu Kita lah. kan pemain Bang juga. Baim tahu lah. Bantalana manajer Pemain ya. juga. 1,6. Lu kirimin gak nih? Nih. Ya, enggak. Kenapa? Kram ya? Kram. Munduran lagi aja Bang. Nah. Iya, tapi pas Sukma udah lumayan. Hmm. Sukma udah lumayan. Buat pemain-pemain lain kayak ya Raihanun, terus Nah, Ibu, mereka terus sudah ngeliat Sukma, enaknya. Ibu tuh udah ngeliat Lembayung. Siapa yang direct Sukma? Saya. Oh, saya mau. Oh, bingung gue. Langsung, oh, beneran Bu? Iya. Oh, oke deh, gue bilang. Luna enak, karena udah ada Lembayung. Nah, di sini untung Reza nonton Sukma. Gue waktu itu pas dia nonton sama Laura tuh gue ya, alhamdulillah aku bilang, akhirnya dia nonton. Kita cuma mau ngeliatin seriusnya kita buat film, bro. Kita bukan asal-asalan. Dia ngerti treatment, ngerti susahnya punya cerita ini di direct. Apa sih ada kekurangannya? Cuman dia harus tahu kita serius loh. Nggak Nah, makanya, main-main. Iya nggak main-main. Nah makanya pas waktu yang ini tuh gue kayak ajak kayak mau nggak ya? Akhirnya dia mau. Itu suatu privilege buat gue. Yang tinggal kita buktiin di film ini, gue akan jadiin bagus ya. Udah gitu doang, tugas kita gitu aja directornya. 2 film kan horor ya. Ini berarti nyebrang nih ya, hitungan ya. Nyebrang. Iya, ini film dramanya pertamanya Pertama. Baim. Drama pertama Bang Baim ya. Pertama kali, iya. Lebih susah drama apa horor? Horor lah, jauh. Treatmentnya. Jauh. Karena horor itu kita harus punya sifat jahil. Kagetinnya di mana, tapi bukan di treatment yang sama. Karena horor udah ribuan film. Nah itu susahnya bro. Kita mikirnya tuh, aduh capek mikirin shotnya. Drama enak karena kita lahir di drama. Tinggal kita tahu kepekaannya, sensitifnya pemain. Udah gitu. Enak drama. Kalau Bang Reza Bang, film pertamanya Drama. enggak maksudnya untuk mendapatkan pemain gitu-gitu Oh. susah nggak? Apakah dia mah seperti Bang gampang Baim? ya. Dia mah Reza Rahadian bro. Semua orang Ada mau nama nih. Reza. Enggak. Tapi ya karena rata-rata waktu film pertama itu emang semuanya melalui proses casting. Oh, gitu. dia casting, Semua, kecuali Bu Christine. Fedi juga. Fedi juga. Pangku ini casting semua. Casting. Casting semua. Wow. Casting semua. Ketika terpilih, ketika menentukan pilihan, ya balik lagi mereka juga pasti punya pertanyaan dong. Iya, Yang iya. cowok berapa kandidat? Gua hajar Berapa lo ya. kandidat? Kan kita pengen tahu Lah, tar lu nih. kandidat. Kan nggak disebutin namanya. Berapa? Kandidat. Kandidat. Cowok aja biar kita tahu. Brengsek baiknya. Penasaran gue. Gue sungkan nanyanya. 4. Wih gile. Gila, 4 orang. 4. Followernya berapa? Hajar lo ya. Enggak. Follower banget sih, jijik Enggak nih, deh. buat pelajaran juga buat teman-teman yang baru Pak. Mau Fedi Nuril pun ada pastinya Castingnya. dia casting gitu Iya, ya. Emang. mah. Ada proses casting main film itu ya Bang. Dan sangat profesional. Tuh. Fedi tuh datang, casting, Claresta, semua. Iya. Tapi memang biar bagaimanapun, menurutku itu proses yang nggak ada urusannya sama nama besar apa enggak gitu, nggak ada urusannya. Itu proses yang lumrah menurutku ya. Sebenarnya. Sangat. Iya, Karena aku tuh kayak mungkin tahun lalu ya, ada project film yang aku masih casting. Masih casting? Sesimpel karena direkturnya pengen lihat secara spesifik, kira-kira kalau karakter lo diginiin tuh lo cocok Dapat apa nggak? enggak nih? Tapi dapat nggak melalui casting itu? Dapat. Oh, dapat. Dapat. Alhamdulillah dapat gitu. Tapi ada yang nggak dapat. Siapa tuh Bang? Ya udah. Enggak, ya maksudnya ya wajar gitu kan kayak ya aktor ya casting, reading tuh kadang Iya, kan ada iya. orang yang males reading gitu-gitu tuh. Oh, kalau males reading sih udah. Jangan lah, kalau males reading mah udah kelewatan Lain itu. itu. Udah mah udah bye. Tuh. Kalau males reading. Kalau casting mungkin ada beberapa yang udah tahu nih karakternya. Kayaknya ini cocok. Tapi aku termasuk yang reading tuh tergantung director. Karena ada director yang nggak mau ada reading.
Nggak mau ada reading? Nggak mau. Atau dia nggak ikut reading? Nggak mau ada reading. Hah? Gitu. Ada. Aku pernah kerja bareng juga. Yang project ini gue nggak ada reading ya, Res. Gitu. Jadi gue Buat lo doang apa pemain lain juga? semua. Hah? Semua. Biar nggak debat. Tapi kita cuman ada 101. Jadi kayak misalnya aku sama Baim ngobrol doang berdua nih. Oh. Udah ngobrol aja. Jadi nggak yang reading, table read gitu nggak. Terus tau nanti ya surprise gue aja di lokasi. Oke. Oh, seru Ada banget. gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ya macam-macam. Tapi memang kalau aku tuh ngelihat skrip tuh kadang-kadang kalau terlalu reading banget nih berulang-ulang, Nggak ada nyawanya. mungkin tiap aktor beda-beda, bukan berarti ini juga benar ya. Iya, ya. Yang aku rasakan tuh kadang-kadang aku jadi nggak mau terlalu push untuk ngeluarin apa emosi dan lain-lain karena takutnya udah kecetak gitu. Iya, iya, iya. Takutnya udah terlalu kebentuk. Jadi aku ngerasa nanti begitu syuting tuh kayak udah teknis aja. bener. Oh ya, reading kemarin maunya gini, udah gue kasih gitu Nyawanya aja. jadi nggak Gitu. ada ya. Surprise elemennya tuh the magic of cinema making tuh kayak jadi hilang gitu. Itu aja sih. Bang Ferry Nuril kan berarti melalui casting. Berarti kan dan film, syuting segala macam. Yang dia pakai celak hitam itu dari siapa itu? Iya, Bang? Bro. Iya, iya. Iya bro, dia juga langsung iya bro. Ya kan temen lo tanya aja langsung, Im. Kemarin ada Fedi nggak nonton? Tapi ya Bang Gua Ferry Kemarin dia pedal tempat gue. Heeh. masih. Gue Nggak mungkin pedal. gue bilang, dia pakai itu. Maaf ya Ben dia. Ini beneran dia pakai itu. Masa sih? Dikasih dia itu, Im. Apa jadi karakter Kali ya, gue sekarang? bilang, apa gue yang salah lihat ya? Itu disuruh siapa sih? Lu ya? Enggak, jadi Reza, Pedi, lu kemana-mana pakai celak itu. Sama di belakang. Enggak sehitam itu, tapi kelihatan bawahnya dikit. Sengit. Sifat Kan kita mata. bisa lihat normal sama enggak. enggak kalau yang Fedi pakai itu referensi dia sendiri. Gue boleh nggak begini? Gue bilang ya kalau lo nyaman, ya Tapi monggo-monggo aja keren gitu. sih berita Blackpink jadi hilang. Siapa tuh Lisa Blackpink dimakan sama dia. Iya. Di Indonya Ada juga. kita rame banget itu. Lumayan kaget sih juga dia keluar tiba-tiba ini yang pakai celak Tapi hitam. sebenarnya kalau yang tahu Fedi dari mulai zaman garasi, itu bukan sesuatu yang baru. Emang orangnya jahil ya? Enggak, dia Oh, dia pakai sudah seperti beginiannya? itu dari zaman dia ngeband. Emang anak rock and roll aja gitu. Cuman mungkin di karakter-karakter filmnya nggak ada yang cocok kali ya kalau dia pakai begitu kan Iya, ya. Karena gitu mungkin ya. keseringan ini ya. Masa poligami begitu Ya ya? kan nggak mungkin dong dia pakai kalau di filmnya dia Oh karakternya. dapet istrinya lebih dari satu dengan celak hitam. Kok ada Takutnya dua malah cewek jadi- yang mau? Itu dari Fedi tuh. Oh. Fedi dia nanya gitu. Habis itu lu bilang, ya Fed, kalau lo nyaman, terus gue sih gak ada masalah ya. Iya. Terus dia bilang, gue sih pede. Oke, sikat Itu di aja. mana? Busan ya Bang? Apa sih? Waktu itu di Busan ya. Busan. Buat ke Busan tuh gimana sih Bang caranya Bang? Siapa tahu kan kita juga ada nih GJLS pengen gitu. Mana bisa lo, Bro. Siap. Bro. Mana bisa lo langsung dipatahin. Nggak. Kayak Bang salah Reza hormat. nonton dulu, baru nanti habis nonton kayaknya mana bisa bener sih nggak Kan bisa. salah hormat, Bro. Maksudnya kan film dia ini. Cuma Dia lo siapa kan tahu. endingnya kan lo tahu sendiri lo. Absurd gila lo. Ya, siapa Busan lah tahu- ini film apa? Busan. Siapa tahu jadi sesuatu yang baru. Itu Tapi kayaknya buat sineas sih oke banget. Iya, tuh. siapa tahu kan. Tiba-tiba dapat piala FFV belum lagi nonton. Ya anjing ini apa? Semua film Indonesia begitu semua. Gue kayak gini-gini nonton di sini. otak Kita tuh kan di mana grup ini? ada grup pas itu tayang nih itu. Targetnya jangan ada yang masuk nominasi apapun gitu. Masih ada satu Bang nih. di grup. Ada. Pemeran pembantu. Waduh kita gagal nih. Malah jadi gagal Film ya. wartawan. Festival film film wartawan. Aku masih Kalau ada. kayak Busan atau International Film Festival sih daftar. Itu berarti nggak ajuin Bang atau gimana Daftar, sih? iya, Oh, daftar, daftar. Submit. 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 Kirim File, iya. G-Drive. Enggak dong. Flash disk. Apa? Di CP. Di the link biasanya. Oh kan. dikirim berarti ntar baru dipanggil sama mereka. Iya, mereka biasanya nonton dulu. Mereka ada proses kurasinya lagi. Kalau terpilih, biasanya mereka ngabarin kalau udah shortlist tuh mereka suka ngabarin. Lewat email gitu. Lo masuk di shortlist kita nih. Tapi ya belum tentu itu artinya masuk gitu. Iya. Nanti kita dapat update lagi. Ya kayaknya masuk nih gitu. Yang penting mah ada di sononya aja. Yang penting jalan ke Koreanya. Kalau nggak jalan ke Koreanya di gimana sih Bang caranya Bang? Ya kalau itu mah tinggal jalan aja nggak sih? Jalan aja. Honor gede. Amin. Amin, Bang. Honor Produktif.
Honor gede, anak 4 Bang mau ngincer lagi. Iya, jadi kecil. alhamdulillah, doain. Itu rezeki anak Iya, juga berarti makanya. kan. Amin, mudah-mudahan. Bawa sekeluarga ke Korea dong. Bang, ini saya mau Pengen sih, syuting ini. Istri pengen kesini, pengen ketemu Reza Radian. No, rame banget tuh depan tuh Bang. Oh, ada. Iya, Depan tuh tadi tuh suara anak-anak kecil tuh yang rame tuh. Suara anaknya dia tuh tadi kata tuh. aku, padahal gue udah bilang, Reza mah sama kayak aku aktor. Gitu. Asik. Ini temen seangkatan. Kan kita ada grup WhatsApp Aktor Iya, Indo. ada grup WhatsApp aktor Indo. Jadi Emang nggak ada Bang grup WhatsApp antar aktor gitu nggak ada ya? Buat ngobrol-ngobrol gitu Aktor kali. Indo. Jarangnya gitu ya. Jarang. Nggak ada ya? masing-masing. Paling per project ya. Jadi Iya, by judul. iya. By judul ya. Tapi kalau grup judul sih Reza penuh ya HP-nya kalau dia. Nah, lu keluar nggak Bang dari grup judul? Nah, kadang gua nggak enak bang. Oh, tapi biasanya gue Kadang juga. gua nggak enak. Kadang kita nggak enak. Di dalam, masih ada Luna Maya gitu. Oh, enggak, kalau aku biasanya malah mungkin Arya aja yang masuk. Oh, Bang Reza nggak? Enggak. Oh. Karena aku tahu aku juga nggak akan terlalu banyak involve Iya. di grup gitu. Aku nggak bingung juga mau ngomong apa. Kita ketemu tiap hari. Iya. Di Oh, Bang lokasi. Reza emang nggak begitu ini ya, media sosial aja nggak punya. Nah, kalau kita Kalau kadang monitor aja kayaknya nggak tahu Bang Reza. Tahu. oh tahu. Mundur wir tau nggak? Mundur wir. Mundur wir. Berwir. Itu nggak tahu. ya. Nggak tahu. Tapi dia. Tor Monitor tahu karena pernah ada konten kreator TikTok ngajak bikin Bikin. konten Tor Monitor ketua, gitu. Jadi aku Intinya tahu. kacamata tahu. Apa? Intinya kacamata Mama udahlah. Ah. Intinya kacamata. Dia juga nggak tahu. Gimana? Oh, belum tamat berarti Bang Baim. Makanya Lulus lo, Im. scroll, jangan cuma live di TikTok. Scroll dong. Jangan cuma nyari duitnya doang. Pantau juga ade-adeannya. Live apa lo? Enggak live. Enggak. Dia nggak tahu gue live. Nggak tahu dia. Masa gua nggak tahu? Nggak bakal tahu. Live TikTok jualan. Oh, Sehari, Ayo, Kakak. sehari, Handphonenya sehari bisa Kakak. 1 M. Makasih Lana. Live TikTok. Ayo, Kakak. Sehari bisa 1 M nih. ya nggak usah nego dong lo honor gue berarti. Ketahuan. Jadi ketahuan. Lo sehari aja 1 M ngapain lo nego honor gue? Kok bisa, Wak? Nih Bang, kita kasih tahu ya. Yang gua tahu doang ya. Baim TikTok tuh segitu. Sehari itu. Bu, belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain itu. Lagi jalan stripping Udah, di SCTV. Oh, Enggak. tahu aja ini. Gila nih. SCTV buat ya elah kalau next ya 2 kali lipat dibayar. Bang. Pasti. Udah Bang. Bang Reza. Bang Reza. Next dia. Lempar 400 mah nggak akan mundur dia. Iya ya. Lempar 400 saja. 400. 7 kali lipat, Bro. Amin aja tuh ya. Amin, Bro. Amin. Amin. Lo emang Lu. bener ya. KJL bener nggak? Apa? 400 kali 7 berapa? 400 kali 7. 2,8. 2,8. Gila nggak honornya? Enggak. Amin. Bro. Amin. 2,8. Langsung di- Ada yang duit segitu Bang, ada yang duit segitu jadi filmnya jadi loh. 2,8. Bandingin sama 40 juta sama 2,8. Ya jauh banget, Bang. Itu Tuh, kan, ada pertanyaan lain tuh. Coba tuh. tapi aman Bang Reza, segitu aman. Enggak. Live TikTok dia 3 hari. Langsung beres. GJL 1 kedua naik nggak? Apanya? Honor. Honor ya? Alhamdulillah naik, Bang. Nah gitu. Dari berapa, Bro? Dari tapi nggak usah. tapi- Gua kasih tahu nominal naiknya aja ya. Ya. Alhamdulillah 5 juta, Bang. Maksudnya kenaikannya? Kenaik 5 juta saya. Ya minimal lah. Minimal naik lah. Ya minimal naik. Nah tapi, Kenapa? nah nih ngomong sama aktor deh, sama aktor. Enggak, Sama Bang. aktor. Wajar, Bang. 5 juta naik alhamdulillah. Enggak. Yang penting naik lah, Bro. Maksudnya itu. Mending gak usah ya kata. Nggak ngerubah. Yang ini di-cut tuh. 5 juta diketawain deh. Bukan. Bukan. 5 jutaan ya. Bukan 5 juta. Lo jangan bikin-bikin ya. Ntar dipotong loh ini. Bukan 5 juta. Maksudnya itu kan kenaikan. Kenaikan, makanya Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Makanya 5 Alhamdulillah. juta. Ya Tapi day-nya juga nambah 2 hari. Tapi D-nya lama. Jadi kayak nggak naik ya. Ya nggak tahu, tapi hitung-hitungannya kan kita mah per project. Bang. Aduh, ya ampun. Nambah. Ya Bang Reza beginilah adik-adikannya Bang. Masih pada merintis. Semangat. Iya, Bang. Bismillah. Tapi mudah-mudahan. kapan sih Bang sebenarnya? Kita Apa bisa naik yang drastis itu. Setelah apa? Nah gitu, setelah kapan? Apakah setelah dapat FFI atau setelah dapat penghargaan atau setelah apa sih? Saya tuh Bang, nih ntar lu nih ya. Saya tuh kayaknya sih udah bisa nih naikin 50% lah gitu. Cuman kok kalau udah dinego
kita mau ngotot takut nggak jadi. Sedangkan filmnya bagus. Iya, sedangkan filmnya bagus. Sebenarnya honor tuh tergantung manajer. Ya benar. Iya. Dia tuh nggak ngurusin sebenarnya. Oh iya. Enggak. Yang bangsa tuh manajer di luar. Bang Arya. Ada orang Beneran. Dan jangan salah nih, aku tuh pernah loh ke pasar minimarket. Lagi di minimarket, Oh itu lagi nego. Arya lagi nego. suara ibu ya. Lagi di minimarket nih. Ini pengalaman beneran nih. Terus dengan PD-nya lagi beli-belilah gitu ya, lagi beli-beli segala macam. Terus sampai di kasir, bilnya sekitar 300 ribuan. Terus mau bayar, tiba-tiba pas mau bayar, ini pakai kartu ATM ya by the way ya. Maaf mas, ada kartu yang lain. Di decline kartunya. Karena Terus gue cek dong saldo gue. Saldonya 83.000. di sana semua. Gue bilang, Arya kelewatan lo ya. oh ibu. Bu. Orang lagi promo. Ini yang promo juga. Promo Tunggu dulu, juga. Mam. Suruh promo juga. Balikinnya gimana sih? Oh ini dia. Ma, lagi promo Oh, Tante Yani, hai. Gue lagi Hai, muah. Iya. promo, ibu nanti aja video call-nya. Mama sayang. Udah matiin dulu, Bu. Nah. Iya. Muah. Salam udah, dari keluarga, iya. Bingung dia. Mama nanti ketemu. Iya. Keluar dulu ya. Iya. Gantian sip-sipan. Sip-sipan kan tadi Tadi kan Bang Reza udah ke toilet. Bang Reza udah ke toilet. Ya kan gantian. itu kan kalau udah nggak tahan. Kalau ini kan Nggak, bisa di... Emang jatahnya ada Jatahnya sekali sekali keluar. boleh Ada keluar. sekali keluar. Soalnya tongkrongan ya. Tongkrongan, jadi sekali boleh keluar. Boleh-boleh aja Iya. gitu ya konsepnya ya. Ada jatah sekali keluar. jatah Ini sekali kalau keluar. pengen kencing lagi udah nggak boleh nih. Jatahnya udah Tapi habis. tadi sekalian kalau mau kencing sekalian berak gitu kalau mau. Kalau mau sekalian gitu. Tapi nih Bang Reza, nih Iya. ntar Bang Baim, ini udah Bang Baim udah selesai nih. Jadi kita ada abang-abangan di sini Bang Reza. Oke. Tadi kan kita ngelihat bahwa Bang Reza ini adalah senior kita di dunia aktor. Aduh. Di dunia film lah, di dunia aktor lah gitu. Tapi di dunia kehidupan, realnya, kita juga punya senior Bang. Yang udah ngejalani berbagai macam kehidupan. Gitu. Kalau kita kan mungkin berkutatnya di dunia industri film. Dia ini semuanya udah pernah dirasain. Udah dia lewatin semua. Udah dilewatin semua. Aduh. Oke. Namanya Bang Po. Bang Po. Bang Po. Dan nanti Bang Reza bisa nanya-nanya sama Bang Po. Oke. Nah, Pingin iya, banget. Ada Bang Baim juga nih. Iya. Jadi kan tadi kan kita udah ngobrol, Bang Baim udah berpuluh-puluh tahun di Iya. dunia ini gitu kan. Buat di dunia film, di dunia sinetron, entertain mungkin Bang Baim boleh lah. Udah punya pengalaman. Bang Reza di dunia film boleh lah. Tapi di dunia kehidupan yang real, dia ini seniornya. Nih. Iya. Oh, Namanya Bang Po. Namanya Bang Po. ini. Kenapa? Namanya Bang Po, bukan dia. Namanya Bang Po. Bang Po. Bang Po! Bang Po. Mana Bang Po? Nah, itu dia. Metode acting. Langsung Bang Reza melotot. Metode acting. Metode Ah acting. kan, panggil gua. Iya nih Bang Po, ini ada Reza sama Cang Baim. Ya ini bener. Iya, kenal ya Bang Po ya? Kabar Bang Po. Iya. Ini sama Bang Baim. Mbak ini. Iya. Udah santai, udah tenang aja hidup mah. Oh iya Bang Iya. Po. Nih Sehat Bang Po? Hah? Sehat? Apa kemana? Sehat. Alhamdulillah sehat. sehat. Bang Reza atau Bang Baim mungkin mau nanya-nanya ke Bang Po seputar kehidupan apapun. Aduh. Alhamdulillah. Aduh. Itu kenapa? Aduh. Ketularan Bang Po. Bang itu Gimana nih? pukul-pukul dagu ya. Nah. Aduh kaget gua. Wah, Astagfirullah. Kok bisa? Kaget gua. Kok bisa? Gua kaget coba kayak apa ya waktu itu Lady Gaga pernah ada kayak gitu kan? Iya kaget gua. Iya kan astagfirullahaladzim kaget gua. Apa ini? Jadi nanya apa? Ini? Nanya kehidupan ini aja. Oh Misalnya iya, kayak Bang Po. Bang Reza ada seputar ya boleh film boleh Iya, apapun. Bang Po, ini kan saya mau ada film judulnya semua baik-baik saja. Nah, ini di tahun Kuda Api nih Bang Po. Iya. Nih gimana nih Bang Po? Aman. Terawangannya lah gitu kira-kira Bang Po kalau boleh.
Senin harus apa? Semua baik-baik Semua saja. akan Semua baik-baik saja. saja. Semua akan baik-baik saja. Ego lu ah. Sabar Bang Baim ini senior kita. Iya, iya. Nggak bener ya. Mau santai itu film ya. Iya, film Bang Po. Tahun ini itu film 2 digit itu. Amin ya Allah. 2 digit. 2 digit. Cuman 10 yang nonton dong. Nah, 15. Masa 15? Berapa orang? 2 digit Sejuta, maksudnya juta gitu. sejuta berarti. 500 2 digit. itu. 1.500.000 itu 1 digit berarti. 1.500.000 kan 2 1,5. Iya 1 koma. Goblok nih. Bang Po nih. Kan? Iya. 2 Iya, digit itu berarti tapi- puluhan. Ngerti nggak sih? Iya. 1.520.000 gitu, puluhan. 20. Berapa? Aduh itu puluhan, 20. Bang Po sehat tapi Bang Po. Sehat. Aman aja gua. Nah, minum Bang Po. Iya. Cheers lah, cheers. Cheers. Kita pakai ngajak. Cheers, Bang Po. Cheers. Cheers. Kok matanya bisa buka? Tadi kayaknya Saya Gini? pegel. oh pegel. Iya, Oh. biasanya nanya cepat, jawab udah ini. Tapi berarti insya Allah film Semua Akan Baik-Baik Saja di tahun Kuda Api itu cocok. Cocok, karena kan ya? kuda itu kan Baik. Enggak, ada yang baik, ada yang jahat baik. gitu. Tapi secara keseluruhan kuda tuh baik, dipakai ngangkut barang kadang-kadang. Jadi semua baik-baik aja gitu. Terus api juga, api ini kan menggambarkan semangat yang menyala, Iya. membara, Iya. menyala nanti seluruh bioskop tuh merah. Oh, amin. Amin. Berarti cocok ya Kuda Api dengan Semua Akan Baik-Baik Saja. Kira-kira bulannya ada nggak bayangan-bayangan nih, Bang Po? Feeling Ntar siapa ya? tahu Bang Baim, ya udah deh, gue juga ini deh. Bang Po ini Ya, karakternya menarik ya Bang Po ya. Tadi awalnya udah kayak gini-gini. Iya. Ini, tapi kan Lama-lama sembuh ya. Sama sebelum. Istilahnya apa, Po? Karakternya tadi kan lu nggak bisa ngeliat, terus sekarang bisa ngeliat itu apa namanya kalau dalam dunia film? apa goblok? Dia Bang, ada baru tahu istilah namanya karakter Ben, udah dulu ini. karakter driven si Rispo namanya. Baru tahu istilah karakter driven kan. Dijelasin nih sama Pak. Anjing. Gini. Maksudnya gini, acting nih. Cover pas masternya, lu jangan gitu dong, lu parah lu gitu. Terus pas abis itu ngambil Cover. master. Iya cover ya kan. Cover. Lu jangan gitu dong, lu gini. Pokoknya masih beda. Kan karakter driven, Pak. Berubah karakternya. Yang nggak dari master ke cover jadi berubah, tolol. Ngerepotin editing kalau begitu nih. Dia doang nih. Lihat tuh. Emang cuma Aduh, salaman dulu lah. Kita sama. bulannya boleh nggak nih? Bulannya kira-kira. Bulan yang bagus, Bulan yang bagus. Semua Coba dari antara Taruh. bulan pilihannya ya. Iya. Pilihannya tuh ada April, Mei, Juni. Juni. Itu dulu deh. semua akan baik-baik saja. 5 tuh Mei. Wih, Bagusnya di Mei ya? Bagusnya di Mei. Karena Insya 5 Allah ya. semua akan baik-baik Doim, saja. Meim. Coba Mei, nih, gua usahain coba itu ya. ya. Coba ya. Oh, pihak X1, pihak Lima. ini. Ya. 5 itu bulan Mei, 5 juta nggak kemana-mana. Wah, amin. Mudah-mudahan. Gue ikutin, awas. Jangan bang. Kalau sampai kenapa-kenapa. Kalau udah diikutin, kalau sampai kenapa-kenapa. Awas ya. Awas lu ya. Ya tapi blok mudah-mudahan. awas. Enggak lah, aman. Mei itu kan Oke. bertepatan dengan Hari Guru juga. Gitu. Hari apa? Hari Guru. Tanggal berapa? Hari buruh kali 1 Hari- Mei. Ya. Hari buruh. Buruh, bukan guru. Ya gua udah agak lupa orang. 1 Mei. Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan bukan sih? Nasional, Tanggal 2 2 Mei. 2 Mei. 2 Mei. Atau Hari Anak Nasional itu. Nah, Hari Pendidikan Nasional kayaknya. Iya. ya, 2 Mei. Iya. Gitu. Ya, banyak tanggal merah juga. Gitu. Banyak tanggal merah. Di bulan Mei ya? Iya. Oh, hebat nih terawangannya nih. Terawangannya bagus ya. Hari Minggu Kita upayakan. Ya kalau hari Iya, Minggu 4 itu. doang paling maksimal 5 lah gitu. 4 cukup banyak lah itu. Iya, iya. Sama Sabtu kan 8 jadinya. Iya nggak usah dihitungin itunya. Kan Sabtu ada yang kerja. Ya, udah ya, gua ya. Ya udah. Balik dulu gua. Siap. Terima kasih ya Bang Po ya. Terima kasih Bang Po. Bang Reza apa? Baik. Nah, beda apa orang. kabar? Tadi abis itu dipanggil itu sorry ya. Nggak apa-apa. Gitu. Gila, Maaf ya. metode. Metode. Metode ini. Ini istilahnya kan kalau dia nih kemarin kan kita syuting nyebut itu sebagai aktol. Aktol. Kok aktol? Aktor tolol. Ada satu adegan nih tololnya minta ampun nih. Kagak tolol. Api nih. Kan gak diikat sama sutradara, bukan tolol berarti. Set. Dia masuk ini. Tangan masuk kantong. Kayaknya kita bakal mati deh.
Dia doang tuh. Enggak, karena semua udah dikepung Tapi api. ada alasannya deh. Iya, ada alasannya. Dengar, Semua ya. dikepung api. Alasan yang pertama, kan panas ini api semua. Ini agak panas masukin kantong. Jadi adem. Biar ada. Kan bajunya lengan panjang dia bilang. Jadi tinggal ini nih yang kemungkinan kena panas. Jadi gue lindungin ke kantong. Gimana director kalau misalnya ada aktor ngelesnya begitu? Sama, kan udah pasrah, udah nggak bisa ngapa-ngapain kita nih, udah pasti mati, udah kepung api. Ya udah pasrah, tapi berusaha tegar, tapi pasrah gitu. Asik, ngasih backstory sendiri. Iya. Oh, backstory. Motivasinya sendiri dia bikin sendiri. Dahsyat. Motivasinya saya cuman kadang di master sama cover suka beda, Bang. Gitu. Bang Lispo, clip on-nya pindahin ke kantong depan, Bang. Udah itu dari tadi udah mau selesai ini. Ah, udah dulu ya. Oh iya. Jangan udah dulu ya. Jangan udah dulu ya, maksudnya udah dulu ya. Pokoknya semua akan baik-baik saja ya, Bang ya. Tayangnya masih belum tahu lah ya. Belum tahu. Belum. Kita Karena ini- dengerin ini, tapi guys. ini Mei kita dengerin. Coba Mei ya, kalau misalkan beneran Mei berarti gara-gara GJLS tuh ya. Iya. Kalau beneran tayang di Mei berarti alhamdulillah suara kita di ini. Ya pokoknya nanti insya Allah lah, belum tahu tapi antara April, Mei, Juni kalau kata Bang Reza tadi ya. Tanggal paling bagus. Tanggal paling bagus deh. Semua tanggal bagus untuk Oke. Amin. Wih, alhamdulillah. Amin, mudah-mudahan. Ya yang pasti hari Kamis lah ya mudah-mudahan ya. Kamis. Ya iyalah masih hari Kamis ya. Emang hari Kamis. Ya mudah-mudahan lah sukses film semua Amin, akan amin. Seru banget ya. Seru. Nongkrong kayak gini ya. Iya, seru. Seru juga ya. Buatlah podcast begini. Dia begitu emang orangnya. Percuma bikin tapi nggak bisa dipromoin di Instagram sama medsosnya. Kan dia nggak main. Dia tuh nggak tahu bisa masukin link langsung dipencet gitu. No, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. kan? Nggak tahu kan? Ada link pencet langsung ke itu. nggak tahu. Langsung belanja. Tapi hidupnya kayaknya lebih bahagia. Tanpa handphone ya, tanpa Kita media jadi ya, sosial. Iya, dia bahagia. Bang. Tanpa media sosial ya. Kita curhat kemarin aja. Panjang Bahagia curhatan kita soal dia. itu. Bahagia dia. Di Nanti lokasi deh syuting. kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti lah di project kita barengan ya. insya Ayo Allah. dong, lu. Ayo. Bener Gua ya. sama Bang Reza Iya. belum pernah pengen Apa syuting sama Reza? Tapi kita udah pernah syuting bareng. sekali doang. Sekali. Cuman ya 2 scene lah itu. Cuman nggak ngobrol bukber, kita buka puasa bareng. Yoi, kita buka puasa Buka puasa bareng. bareng. Gue sih Bang belum Reza. pernah gua. Tapi gue pernah nge-MC Pilares. Iya bener. Lagi sombong-sombongin Ulang ini tahun. nih. History kita sama Bang Reza. Gua mah dari Reza masih gondrong, Bro. Waduh. Ulang tahun Pilares ke-7 kalau nggak salah. Sekarang udah ke berapa tahun? Udah lama banget ya. 11. Iya, 11. lama. Ya pokoknya sukses buat Bang Baim dan juga Bang Reza. Terima Sama-sama kasih dong, banyak ya. ini Makasih udah udah datang ke diundang. sini ya. Makasih Ini udah promo diundang. pertama loh, ini masih promo pertama. Pertama. Pertamanya. Ini promo pertama kami. Betul. Iya, Kalau iya. tayang mah ini kita tayangin Juni ya. Ya jangan dong. Jangan dong. Ya jangan dong sebelumnya dong. Ya semoga dari sini juga bisa menarik banyak penonton juga ya Bang Amin, ya. amin, Amin ya amin. mudah-mudahan. Amin. Ya, sama ini Bang satu lagi Bang. Ini kan banyak yang tanda tangan. Ini kebanggaan banget buat kita Bang Baim dan Bang Reza. Aduh, nggak apa-apa nih. Iya, ya mungkin nama atau apa. Jangan mungkin tanda sekedar tangan sign asli, aja. Bang. Jangan tanda tangan asli. Sign aja mungkin. Ntar dibuat pinjol. Nih, Em. Lu dong, bro. 2. Ya, nanti gue. Wih, top 5 komedi podcast of the year. Oh iya, itu top 5 Oh, iya. itu. Ya. Itu yang ya 50 juta pendengar apa kalau nggak salah itu Bang, cuma Wih, segitu. ngeri. Ngeri. Kira-kira kalau aku bikin podcast, Jangan. ada yang nonton nggak? Udah Bang, fokus film aja. Fokus film aja lah. Oh iya. Aman udah, Bang. Terima kasih Bang Baim. Dan Sama-sama ini juga dong. ada merchandise Ih, nih mau nanti. banget tuh, mau banget. Ukurannya mungkin bisa disesuaikan lagi kalau misalkan Thank you, lucu. loh. GJLS merch. Merch, ini merch kita. Terima kasih buat Terima Bang Baim kasih dan juga so Bang Reza. much. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan juga. Jangan lupa Lucu like, banget komen, sih. dan subscribe terus channel GJLS Entertainment. Dan komen aja kira-kira siapa bintang tamu yang bisa kita undang ke sini. Kalian komen. Kalau misalkan orangnya hadir, berarti dia adalah orang baik. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah saudara kita. Tapi kalau misalkan kalian sudah komen dia tidak hadir di sini, Berarti dia tidak mau gope. dia adalah orang sombong, congkak. Jadi Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini tempat kami. Tempat kami ini. Pada